Hai semuanya, kenalin nama aku Nyimas Aun Barakatillah dengan kode asisten NAB dan pada kesempatan kali ini kita mau bahas modul 3 yaitu tentang percabangan. Sebelum masuk ke percabangan, aku mau kenalin kalian dengan operasi boolean. Apa sih operasi boolean itu? Jadi, operasi boolean adalah operasi logika yang hanya akan menghasilkan nilai true atau false. Jadi, kalau nggak benar ya salah. Dan operasi ini akan sering digunakan untuk menentukan aksi yang akan dilakukan oleh program dalam percabangan maupun perulangan. Nah, karena di operasi boolean ini kan tentu saja bakal ada operator boolean, yaitu sistem logika yang dapat digunakan sebagai penghubung kata untuk menggabungkan, menyeleksi, atau mengecualikan kata kunci saat mencari data informasi. Nah, contohnya nih, kalau operator booleannya itu, kalau di C itu ada yang namanya bentuknya itu sama dengan kayak gini. Ini tuh artinya eh, statement A sama dengan statement B kayak gitu. Nah, terus selain itu ada juga yang lebih kecil dari artinya sama seperti kayak biasa, tandanya kayak biasa juga, dan juga yang lebih besar dari. Nah, ada juga yang lebih kecil sama dengan. Nah, ditulisnya tuh lebih kecil sama dengan dulu, baru sama dengan. Jadi lebih kecil baru sama dengan untuk mendapatkan operator boolean algoritma yang kayak gini gitu. Nah, ada juga yang tanda seru sama dengan. Artinya itu tanda seru tuh kayak enggak gitu. Jadi pengecualian. Misalkan A itu bukan B, makanya ditulisnya A tanda seru sama dengan B. Gitu. Selain itu, ada juga yang dinamakan dengan string. Jadi string itu sebenarnya banyak ya contohnya. Cuman kalau untuk pembanding kondisi untuk bahasan sekarang, kita pakai strcmp, pembanding fungsi strcmp. Nih contohnya, misalkan strcmp string satu koma, koma, string 2 sama dengan 0. Artinya itu string satu sama dengan string 2. Maupun kalau misalkan strcmp string satu koma string 2 lebih kecil dari 0, artinya string satu lebih kecil dari 0. Begitu juga kalau tandanya ganti jadi lebih besar. Nah, biar kalian gampang ingat kayak apa sih strcmp ini. Sebenarnya strcmp ini tuh adalah kayak kependekan dari string compare gitu. Jadi fungsinya buat nge-comparing antara string satu dan string yang kedua dan dipisahkan oleh koma ini. Contohnya nih, misalkan strcmp id dot koma eh, admin sama dengan 0. Artinya variabel id, ini kan variabel id sama dengan string admin. Nah, kayak gitu. Nah, terus intermezzo ini fungsi strcmp ini cuman strcmp ini ada di library string.h. Jadi kalau misalkan mau pakai strcmp, pakai pakai library string.h ini jangan lupa ya. Oke, lanjut. Selain itu ada juga tabel operasi boolean. Jadi di sini misalkan ada statement A dan B. Nah, ini tuh ada operator AND, NOT, OR, sama XOR. Jadi di operator AND ini pada si menggunakan lambang ini pakai tanda dan. Jadi dannya dua kali. Terus kalau not sama kayak contoh sebelumnya, kalau nggak sama dengan pakai tanda seru dulu sebelum sama dengan. Terus untuk di XOR itu pakai garis vertikal dua gini. Lalu di XOR pakai operatornya di C itu em, apa sih itu kayak buat pangkat gitu. Terus misalkan nih ya eh, untuk penggunaan operator AND itu harus dua-duanya benar.
gitu. Kalau misalnya salah satu salah, udah jadi false gitu. Contoh ini false, false, dia jadi false. Ini false, tapi yang satunya true, tetap dia false. Tapi kalau misalnya dua-duanya true, dia true, kayak gitu. Terus kalau yang or ini, dia tuh salah satunya, minimal satu, harus ada yang true, gitu. Contoh yang pertama, false sama false. Kalau statement A sama B-nya or, itu bakal menghasilkan false. Nah, kalau misalkan salah satunya ada true, yang satu false, yang satu true. Nanti kalau misalnya antara A atau B itu bakal menjadi benar. Jadi kayak eh, dasarnya kayak gitu. Sedangkan XOR itu kebalikannya dari OR. Dia tuh eh, harus salah satunya harus salah. Jadi kalau false false dia tetap salah. Tapi kalau misalkan false sama true dia benar gitu. Jadi harus salah satunya salah gitu. Oke, sekian dari aku. Makasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Vincentius Adisira Francis Pantu dengan kode asisten CN. Nah, percabangan adalah metode pemilihan suatu aksi yang akan dijalankan oleh program mengacu pada kondisi yang telah ditentukan. Nah, untuk flowchartnya kurang lebih seperti ini. Kalau tanpa percabangan ini dari mulai terus ke beberapa aksi lalu selesai seperti itu. Tapi kalau misalkan dengan percabangan itu nanti dari mulai terus menjalankan beberapa aksi. Nah, setelah itu nanti di sini ada seperti belah ketupat. Itu belah ketupat ini akan yang namanya percabangan ya. Ada ke yang ya, ada yang ke yang tidak gitu. Jadi untuk menjalankan perintahnya itu sesuai yang kita pilih atau sesuai dengan kondisi yang berlaku. Kalau misalkan ya, pasti menjalankan sampai perintah print sampai jumpa, kalau tidak print tetap di sini seperti itu, baru selesai gitu. Nah, untuk percabangan ini yang pertama ada percabangan if else. Nah, percabangan if ditulis dengan format if dalam kurung kondisi lalu aksi. Nah, jika tidak akan menjalankan perintah else lalu aksi. Nah, penulisan untuk kode satu aksi ini yaitu contohnya if A sama dengan B lalu menjalankan A sama dengan A plus B. Nah, itu untuk penulisan if else if satu aksi. Nah, untuk yang penulisan untuk multi aksi itu contohnya seperti ini. If suatu kondisi lalu ada kurung kurawal itu menjalankan kondisi yang benar. Contohnya if A sama dengan B lalu di dalam kurung kurawal ada aksi A sama dengan A plus B lalu print F persen D, A seperti itu. Nah, lalu percabangan yang kedua adalah switch case. Switch case ini merupakan salah satu bentuk percabangan yang digunakan untuk pilihan berjumlah banyak. Tidak dianjurkan pada pilihan yang melibatkan jangkauan atau range, tetapi dianjurkan untuk pilihan yang berupa konstanta seperti 1, 2 atau misalkan suatu string A, B atau kalimat kata yang banyak dan banyak misalnya untuk memilih menu. Jadi switch case ini sangat cocok untuk program yang ada menunya seperti itu. Nah, ini untuk contoh codingannya. Untuk mulai dari line pertama gitu, include library stdio.h, lalu kita menetapkan variabel integer i. Nah, lalu di dalam menu fungsi utamanya itu yang pertama kita masukkan urutan hari. Nah, masukkan urutan harinya ini kita masukkan ke dalam variabel i scanf %, dan i. Nah, lalu di sini untuk percabangannya switch i. Jadi yang kita tentukan ini adalah i, variabel i. Nah, kalau misalkan i-nya sama dengan 1, berarti kita akan menjalankan case 1 yaitu printf Senin. Kalau misalkan i-nya sama dengan 2, dia akan menjalankan perintah di case 2 yaitu printf Selasa, dan seterusnya sampai case ke-7. Nah, kalau misalkan i ini
variabel ini bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, bukan 7, dia akan menjalankan perintah default. Nah, default ini digunakan jika kalau misalkan variabel i-nya itu isinya tidak ada yang ditentukan oleh case-nya seperti itu. Nah, untuk break ini adalah perintah. Jadi kalau misalkan di line 9 ini tidak ada break, misalkan switch i-nya itu sama 1, berarti dia akan menjalankan case 1 dan case kedua kalau misalkan tidak menggunakan break. Kalau misalkan dari line 9 sampai line 15 tidak ada break dan switch-nya itu switch i-nya itu sama 1, dia akan menjalankan semua case 1, case 2, case 3 sampai yang ke defaultnya kalau misalkan tidak ada breaknya, seperti itu. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.